Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harta Surga yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa uang bukan segalanya, tapi tanpa uang hidup menjadi serba tidak nyaman. Atau harta bukan segalanya, namun tanpa harta orang merasa miskin dan tidak terhormat hidupnya. Kalau begitu, selama hidup di dunia ini ternyata orang butuh uang, butuh harta. Kebutuhan akan harta duniawi itu membuat orang berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkannya. Bahkan tidak peduli juga bagaimana cara mendapatkannya. Ada yang berkata, boleh banyak harta, tapi perolehlah dengan cara yang halal. Atau boleh menjadi kaya raya, tapi perolehlah dengan cara yang terhormat. Jangan itu hasil mencuri, menipu, atau korupsi. Namun ada juga yang berkata, harta itu tidak dibawa mati. Hidup itu jangan memaksakan diri untuk menumpuk harta. Injil hari ini pun berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Alasannya, harta bisa dimakan ngengat, karat, dan dicuri. Kumpulkanlah harta di surga. Apa maksudnya? Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan yang real dan sangat nyata, setiap orang, setiap keluarga, setiap perusahaan atau korporasi membutuhkan uang atau harta untuk operasional kehidupannya. Betul? Tujuannya agar hidup bahagia, berkecukupan, dan berkelimpahan. Bahkan kesuksesan seseorang diukur dan ditentukan oleh seberapa banyak harta atau uangnya. Pernah dengar tentang Crazy Rich atau informasi tentang orang terkaya di Indonesia? Ini daftarnya. Atau wanita terkaya di dunia dan lain sebagainya. Apakah mereka bahagia? Apakah hidup mereka aman-aman saja? Apakah mereka tidak memiliki kegelisahan? Saya pernah melihat rumah besar, mewah, dan dijaga oleh beberapa satpam dan beberapa anjing galak. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan tuan rumah dan segala isi rumah itu. Apakah itu bukan berarti ada ketakutan si pemilik harta dan pemilik nyawanya? Apapun dilakukan orang kaya itu untuk mengamankan harta miliknya. Bagaimana dengan mereka yang hidupnya pas-pasan dan sederhana? Mereka tidak segelisah orang kaya itu. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan
mengatakan, karena di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Kalau hartanya adalah uang dan materi di dunia ini, maka fokus hidupnya pastilah kepada hartanya, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Tetapi kalau hartanya adalah Allah, maka kecemasannya yang terbesar dan ketakutan yang paling tinggi adalah tidak bisa menyenangkan hati Allah. Apakah ia memiliki kekayaan? Itu tidak menjadi hambatan untuk memuliakan Allah. Hartanya dibagikannya untuk mereka yang membutuhkan uluran tangannya. Dia ringan membantu apa yang diperlukan Allah untuk karya-karya keselamatannya melalui gereja. Tidak demikian dengan orang berharta, tetapi terikat dengan harta keduniaannya. Mereka tidak siap kehilangan hartanya, bahkan terus berusaha menumpuk kekayaannya. Namun pada hari ini dia sedang diingatkan oleh Tuhan, hartamu itu sementara saja dan semu. Harta itu tidak bisa kau bawa mati. Semasa hidup di dunia ini, yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk berbagi harta dengan mereka yang membutuhkan bantuanmu. Sayangnya, tidak banyak orang yang menyadari akan misi berbagi karena anugerah kelimpahan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Anugerah itu mengandung tugas untuk berbagi berkat. Kesanggupan dan keikhlasan berbagi itulah yang dicatat Tuhan di akhir zaman. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudara-saudari terkasih, tidak dipungkiri bahwa untuk hidup layak dan pantas sebagai manusia, kita membutuhkan uang dan harta. Apa yang dicari manusia itu untuk membahagiakan dirinya dan orang-orang yang dikasihinya. Itu tentu saja hal yang sangat lumrah. Itu memang watak yang sangat manusiawi. Namun, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan agar waspada pada ketamakan dan mengandalkan harta dan mengabaikan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika orang memiliki segalanya, ia lupa ke gereja dan memilih piknik dan liburan. Ketika orang memiliki kemudahan, ia tidak peduli kepada penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hatinya hanya ada hartanya, uangnya, dan kekayaannya. Ia sudah merasa nyaman dan merasa akan hidup selamanya di dunia ini. Perumpamaan orang kaya yang bodoh menjadi teguran bagi orang seperti ini. Hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah yang kau kumpulkan ini? Umur seseorang tidak ada yang tahu, tapi orang kaya yang bertobat sebelum mati, dia menghibahkan segala kekayaannya untuk orang-orang miskin, sebab dia sudah tidak membutuhkannya. Siapakah atau apakah yang aku andalkan di dunia ini agar dapat masuk surga? Marilah kita berdoa.
Bapa yang maha baik, ampunilah kami kalau kami cemas akan kebutuhan kami setiap hari di dunia ini. Kami percaya Engkau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Ajarilah kami mengandalkan di-Kau saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.